Ya, demikian tadi adalah berita pilihan hari ini pemirsa, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendatangi lokasi penimbunan beras bantuan Presiden di kawasan Tirta Jaya, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Pengecekan bersama Kementerian Sosial dan pihak ekspedisi JNE itu adalah untuk menyelidiki dan mengungkap para pelaku. Paket bantuan sosial Presiden Joko Widodo yang ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat ini diduga telah dikubur sejak November 2021. Sembako yang terkubur di kedalaman 3 meter ini diungkapkan oleh warga. Awalnya warga tersebut diminta menggali lubang untuk keperluan pembuatan septic tank. Enggak, cuman di kayak semacam orderan aja, nih bisa nggak gali septic tank? Oh gitu. Kedalaman sekian, ke lebar sekian, itu aja udah. Berarti Bapak memang sehari-hari berprofesi sebagai penggali sumur, septic tank, macam-macam perabotan. Sementara, warga juga mulai mengeluhkan bau busuk yang keluar dari tumpukan sembako yang dikubur. Nah, sangat mengganggu sekali. Jadi kalau 1-2 hari kemarin saat itu ditemukan, sangat mengganggu. Untuk memastikan dan mengungkap kasus penimbunan paket bansos ini, polisi bersama Kementerian Sosial dan pihak JNE mendatangi lokasi. Kami masih meminta keterangan yang tadi saya sampaikan, mulai dari hilir ke hulu ataupun dari hulu ke hilir kita. Yang pasti adalah nanti akan kita rangkai apa yang terjadi sebenarnya ini. Pihak ekspedisi JNE melalui kuasa hukumnya menyampaikan beras yang dikubur bukanlah beras bansos, melainkan milik JNE yang sudah tidak layak. Ketika diambil dari gudang Blok, tentu ada di stiker, karena itu awalnya memang adalah ditujukan untuk dibagikan bansos. Tapi kan di perjalanan tadi kita jelaskan rusak, ya. Ketika rusak ya tentu kita pindahkan ke gudang, kita ganti yang baru, kita stikerkan lagi, jadi barang yang sama gitu loh. JNE mengaku bekerja sama dengan PT DNR untuk mendistribusikan ribuan paket bansos dari Presiden ke masyarakat terdampak COVID-19. Selain beras, ditemukan pula sembako berupa minyak goreng, tepung terigu, dan telur yang sudah dalam keadaan busuk dan berjamur. Ya, dan malam ini kita sudah terhubung dengan Rudi Samil selaku pemilik lahan penguburan lebih dari 1 ton beras bansos di lahannya. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Rudi, ini isunya atau kabar yang beredar di kalangan masyarakat cukup simpang siur, tapi saya ingin tahu dari kacamata Bapak, itu awal penemuan berasnya seperti apa, Pak? Jadi awal penemuan ini informasi dari orang dalam JNE sendiri, Mbak, bahwa mengatakan ada penimbunan sembako sekitar 1 kontainer di tanah saya begitu. Nah, dengan kejadian itu, dengan informasi yang saya dapat, membuat penasaran saya untuk membuktikan apakah benar atau tidak keterangan daripada salah satu karyawan yang berada di JNE itu sendiri. Nah, sekitar tanggal 26 saya lakukan penggalian dengan secara manual di Bapak lokasi yang menggali? tanam. Ya, saya memerintahkan kepada tukang gali, yaitu untuk membuktikan apa ucapannya itu benar atau tidak. Yang namanya Nanang itu ya, Pak, ya? Bukan. Kalau bukan. Nanang adalah orang yang disewa oleh JNE yang beralasan menggali septic tank, gitu. Kalau Nanang, kalau saya langsung saya mempergunakan orang lain untuk membuktikan ucapan dari pegawai JNE yang baik dari dalam ataupun yang sudah tidak lagi bekerja di JNE, gitu. Area yang digali berapa besar, Pak, kalau boleh tahu? Yang saya gali pada saat itu hanya menurut sekitar 7 meter kali 5 meter, Mbak. Oke. Yang saya gali. Tapi itu ditimbun di atas kedalaman 3 meter. Yaitu, ya saya dapat pada hari ketiga, tanggal 29 jam 2 setelah sholat Jumat, barang itu saya temukan. Setelah saya temukan beras yang dipendam, yang dikubur oleh pihak JNE, maka saya menghubungi Polsek Sukma Jaya. Oke, Bapak sebelum melaporkan, saya ingin tahu Bapak, itu Bapak menggali manual dengan apa, Pak? Ya, Alatnya?
pertama saya beralih dengan manual, dengan alat yaitu pacul dan perlengkapan lain. Oke, Nah, berdua satu hari saja? Enggak, sehari itu tidak selesai, Mbak. Artinya bahwa tidak didapat barang itu. Jadi di Maka lahan untuk 5 kali 7 meter tersebut Bapak menggali pakai cangkul. Cangkul Pakai tadinya pacul. pakai cangkul. Nah, setelah tidak ada hasilnya, artinya memperoleh hasil galian hanya sedikit, maka hari berikutnya tanggal 27 saya pergunakan alat berat yaitu beko untuk menggali yang diduga di tempat situ pada saat itu ada penimbunan atau pemendaman penguburan sembako, Mbak. Baik. Nah, Lahan itu setelah- milik Bapak atau bagaimana, Pak? Soalnya kalau misalnya informasi yang beredar ini lahannya juga jadi salah satu objek sengketa lahan Pak Rudi dengan JNE. Mungkin bisa dielaborasi atau diklarifikasi, Pak. Dan lahan itu adalah lahan milik saya. Oke. Saya tidak pernah berperkara dengan JNE. Seberapa JNE besar, Pak, adalah lahan milik pihak Bapak? ketiga di dalam perkara ini. Oke. Artinya di dalam pihak ketiga sesuai dengan KUH Perdata pasal 1917 ayat 2 menyatakan pihak ketiga tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai hak di atas tanah itu. Oke, pihak ketiganya siapa, Pak? JNE. Oh, Artinya JNE. JNE ini pihak ketiga, dia memakai tanah saya tanpa izin, ya selama 9 tahun dengan di backing oleh seorang oknum, Mbak. Loh, Ya, tadi di backing. tapi ini lahan bukan menjadi objek sengketa dengan JNE, tapi ada pihak ketiga JNE. Maksudnya gimana, Ya. Pak? Bahwa saya tidak bersengketa dengan JNE. Oke. JNE bukan pihak di dalam perkara ini, Oke. tapi dia memasuki pekarangan tanah saya dan mempergunakan tanah saya tanpa izin, tanpa permisi, bahkan Oke. digunakan untuk kejahatan seperti sekarang ini adalah pemendaman sembako. Artinya buat pihak mereka dalam perkara. Jadi ada objek sengketa tapi bukan lahannya, melainkan tindakan dilakukan oleh JNE di lahan milik Bapak. Ya, bahwa saya tidak pernah berperkara dengan JNE, hanya Oke. JNE yang tidak pernah minta izin dan masuk ke pekarangan saya dan juga tidak pernah bayar selama 9 tahun. Oke. Karena hanya di backing oleh oknum TNI berinisial S Oke. dan Ini inisial I. Bapak, kami juga dapat informasi bahwa tahun 2013 ini lahan ini pernah dibawa ke persidangan atau peradilan perdata. Mungkin bisa dijelaskan juga lebih lanjut, Pak. Ini proses persidangan atau kasusnya sudah sampai mana? Ini adalah informasi yang menyesatkan, Mbak. Salah Informasi yang menyesatkan. Hoax ya, Bapak ya. 2013 tanah saya tanggal 17 September 2013 sudah saya laksanakan eksekusi atas keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan Inkrah pasti. ya. Jadi punya Ya, Bapak sudah mutlak ya, Pak ya. Ya, dan di dalam berita acara eksekusinya dibunyikan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut diserahkan kepada pemohon eksekusi Rudi bin Haji Muhammad Samin selaku pemilik yang sah. Ya. Jadi pemilik yang sah. Oke. Gitu, Mbak. Oke. Nah, di lahan Bapak sejak tahun 2013 sampai dengan tahun ini 2022, Pak. Selama itu dan ketika ada proses penguburan beras bansos di lahan itu, Bapak tahu nggak ada proses penguburan yang katakanlah ini kan barangnya banyak banget, Pak, 3,6 ton. Prosesnya juga pasti kan tidak berlangsung secara sebentar, Pak. Bapak sempat tahu, Pak, ada informasi atau ada kasakusuk? Kalau saya tahu, Mbak, saya langsung lapor. Oke. Tidak akan saya tunda-tunda sampai sekarang. Itu hari juga pun akan saya laporkan karena itu adalah tanah saya yang digunakan untuk kejahatan, untuk menimbun dan untuk memendam sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu, Pak. Oke. Dan RT-nya sendiri pun tidak mengetahui, bahkan lurahnya sendiri pun tidak mengetahui bahwa itu adalah pemendaman sembako yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu yang sedang gencar-gencarnya COVID, Mbak. Oke, jadi pertanyaan yang muncul di kepala kita semuanya tidak hanya muncul di kepala Bapak adalah bagaimana cara mengubur beras bansos sebanyak itu, Pak, sampai orang-orang tidak tahu. Ya, jadi begini, Mbak. Itu mobil daripada JNE parkir. Oke. Diderekan, karena 100 lebih mobil dipepetkan
Nah, ditumpuk-tumpuk maka mereka langsung menggali daripada lokasi itu, yaitu dengan memakai tenaga buruh penggali kubur dan tenaga buruh penggali sumur. Nah, tapi nggak pernah ada yang melihat, Pak, nggak pernah ada yang datang atau ya tadi kayak ketua RT, RW atau lurah gitu menanyakan ini ada kegiatan apa, mau mengubur apa di lahan milik tidak Bapak? ada sama Tidak ada laporan kepada Bapak begitu ya? Tidak ada sama sekali, Mbak. RT-nya pun tidak tahu sama sekali. Lurahnya apalagi tidak tahu sama sekali. Ini kerjanya ngumpet-ngumpet, Mbak. Ya. Bapak, lahan Bapak atau tanah Bapak ini jaraknya seberapa jauh gitu dari pemukiman warga? Dari pemukiman warga ya kurang lebih 50 meter, Mbak. Dekat ya, berarti harusnya dekat. terlihat Dan di gitu ada situ kegiatan. ada jalan raya yang melintas. Tidak dipagar. Kalau sekarang kan sudah saya pagar, Mbak. Saya pagar dengan alkon. Kalau pada saat kejadian itu tidak ada dipagar. Iya, ini masih bingung, Pak, dengan jarak yang cukup dekat, kemudian dekat dengan jalan raya, proses yang seperti itu sampai tidak bisa ketahuan gitu, tidak ada yang melaporkan kepada Bapak. Ini masih jadi pertanyaan ya, Pak ya. Mungkin dalam investigasi kedepannya akan terbuka seperti apa karena fakta-fakta juga masih akan dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Dan Bapak juga tahu ya, Pak ya, pihak JNE, kemudian Kemensos dan Bulog saat ini lagi dipanggil oleh kepolisian. Kalau Bapak juga dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai kesaksian, apakah Bapak bersedia? Saya sudah dimintai kesaksian, Mbak. Sudah bahkan? Sudah, dengan Mabes Polri. Ya, Mabes Polri di Barreskrim. Sudah dipertemukan juga dengan pihak JNE, Pak? Iya, hari ini tadi, dan sudah artinya bahwa Barreskrim sudah menentukan pasalnya dan saya sudah lihat gitu. Tapi ini tidak perlu saya buka permasalahannya gitu. Ada kemungkinan ditetapkannya pihak-pihak sebagai tersangka seperti itu, Pak? Kemungkinan besar ada, Mbak. Karena di sini adalah dilakukan oleh Tipikor, dilakukan oleh penyidikan Mabes Polri, yaitu dalam hal ini bahwa pihak JNE tidak pernah atau tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen atas pemusnahan barang tersebut. Ada Kalau pihak dia dari bilang Tipikor yang datang juga, Pak? Ya, ada Tipikor juga. Oke, berarti ada dugaan juga, korupsi dan juga suap atau gratifikasi di sini seperti itu ya, Pak ya. Baik. Ya, betul. Mungkin singkat saja Pak Rudi, sebagai penutup, langkah selanjutnya dari pihak Bapak seperti apa? Langkah saya akan melakukan langkah hukum, yaitu menggugat perbuatan melawan hukum yang telah masuk ke tanah saya tanpa izin. Akan saya gugat di pengadilan negeri dan juga pidananya juga akan saya laporkan ke Mabes Polri atas tindakan memasuki pekarangan saya tanpa izin dengan memperkaya diri sendiri. Baik. Terima kasih Pak Rudi atas keterangannya, atas informasinya. Semoga dengan begini semakin terbuka ya Pak fakta-fakta baru lainnya agar penanganan kasus ini bisa semakin jelas ke depannya. Jangan sampai ya ada kerugian lagi lebih jauh bagi negara dan juga rakyat. Salam sehat selalu Bapak, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa, selamat malam.